Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah saling mengasihi. Ayat inti kita terdapat di dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih oleh karena segala berkat-Mu kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bagaimana Engkau memerintahkan kami supaya kami saling mengasihi satu sama lain, sesama kami manusia. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tidak perlu memulai dengan mencoba mengasihi satu sama lain. Kasih Kristus di dalam hati itulah yang dibutuhkan. Ketika diri terbenam di dalam Kristus, kasih sejati muncul secara spontan. Dengan kesabaran kita akan menaklukkan. Kesabaran dalam pelayananlah yang membawa ketenangan bagi jiwa. Melalui kerja keras yang rendah hati, rajin, dan setia, itulah kunci kesejahteraan Israel. Kata-kata kasih dan dorongan akan berpengaruh lebih banyak untuk menundukkan temperamen yang kasar dan watak yang keras daripada upaya mencari-cari kesalahan dan kecaman yang engkau timpakan kepada orang yang bersalah. Pesan dari Guru Agung harus dinyatakan dalam rohnya. Satu-satunya keamanan kita adalah menjaga pikiran dan dorongan hati kita di bawah pengendalian Guru Agung. Malaikat Allah akan memberikan pada setiap pekerja sejati pengalaman yang kaya dalam melakukan ini. Kasih Kristus, kerendahan hati akan membentuk kata-kata kita menjadi ekspresi kelembutan seperti Kristus. Setiap jam Kristus tinggal di bumi. Kasih Allah mengalir dari Dia dalam aliran yang tidak dapat ditahan-tahan. Semua orang yang dipenuhi dengan rohnya akan mengasihi sebagaimana Ia mengasihi. Prinsip yang mendorong Kristus akan mendorong mereka dalam perlakuan mereka satu dengan yang lain. Kasih ini membuktikan bahwa merekalah murid-muridnya. Bila manusia bersatu padu, bukannya oleh paksaan atau kepentingan diri sendiri, melainkan oleh kasih, mereka menunjukkan pekerjaan suatu pengaruh yang melebihi setiap pengaruh manusia. Di mana kesatuan ini ada, ternyata bahwa peta Allah sedang dikembalikan dalam manusia, bahwa suatu prinsip yang baru sudah ditanamkan. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 322. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa kita sebagai manusia harus saling mengasihi. Dalam artian lain adalah bahwa kita mengasihi oleh karena Yesus sudah mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Kasih itu bukanlah karena kita mencoba, tetapi kasih Kristus sudah di dalam hati kita. Itulah yang perlu kita pahami, bahwa kita mengasihi oleh karena kita sudah dikasihi oleh Kristus.
Dan kita menyatakan kasih kepada orang lain melalui kasih Yesus. Kita harus selalu menunjukkan kasih kita kepada orang lain melalui kata-kata, melalui perbuatan, tindakan kita. Kita harus menerapkan kasih Kristus. Dan pada saat kita menerapkan itu, maka sifat-sifat kita yang tidak baik, yang kasar, dan yang keras, maka itu dapat dihilangkan. Kita harus menghilangkannya dengan kasih Kristus yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu juga, kita harus dengan kerendahan hati meminta kepada Tuhan supaya kita dapat diubahkan. Sehingga kata-kata kita, perbuatan kita bisa mencerminkan kasih-Nya. Harus selalu datang kepada Tuhan supaya kita dapat diubahkan. Apabila kita minta Yesus untuk membantu kita mengasihi sesama manusia, maka Dia akan memberikan roh-Nya sehingga kita dapat mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Kita akan diubahkan oleh Roh Kristus. Ini juga yang dilakukan dan diterima oleh para murid, bahwa mereka dapat mengasihi pada saat mereka bersatu padu dengan Yesus Kristus, bukan dengan paksaan, tetapi oleh karena Yesus sudah menguasai kehidupan para murid, maka mereka dapat saling mengasihi juga. Dan ini juga kiranya menjadi milik kita, bahwa kita dapat mengasihi semanusia apabila kita minta Yesus untuk kuasai kehidupan kita, untuk ajarkan kita mengasihi sesama kita manusia. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kami belajar bahwa Engkau memerintahkan kami supaya kami dapat mengasihi sesama kami manusia. Mungkin kami agak berat untuk mengasihi sesama kami manusia melalui perbuatan dan kata-kata kami. Tetapi apabila Engkau sudah berkuasa di dalam hidup kami pribadi, setiap pribadi, maka kami dapat menunjukkan kasih ini kepada sesama kami manusia. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin.